Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru Ibu hebat seluruh Indonesia. Yang tentunya saya selalu doakan Bapak Ibu selalu bahagia dan selalu mendapatkan keberkahan ketika Bapak Ibu menjalankan tugas profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik. Dan selamat datang kembali di YouTube channel saya, Fajar Nur Zaman, di mana YouTube saya ini membahas tentang edukasi-edukasi mengenai guru penggerak, bahasa Inggris, dan tentunya hal-hal seperti ini. Yang hari ini kita akan bahas adalah pengerjaan kinerja atau pengelolaan kinerja di PMM untuk periode Juli sampai Desember 2024 ini, Bapak Ibu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai PMM yang masuk di telinga saya. Yang pertama adalah, apakah PMM itu perlu kita laksanakan sebagai bagian dari ASN? Saya jawab, Bapak Ibu, PMM itu wajib. Wajib, kenapa? Karena ini sudah terintegrasi dengan BKN secara langsung. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mengisi atau tidak mengerjakan PMM, itu angka kreditnya akan dipertanyakan. Jika Bapak Ibu selalu tidak mengisi dalam jangka waktu 2 atau beberapa periode, mungkin Bapak Ibu akan dipanggil oleh BKN dan BKD. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu mengerjakan PMM ini. Selain daripada TRK ya untuk yang di Jabar. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ketika kita akan mengisi PMM ini. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, hari ini kita akan bahas. Namun, hari ini mohon maaf sekali, saya meminjam akun rekan saya, namanya adalah Pak Galih. Nah, Pak Galih ini posisinya masih non ASN, tapi di sekolah kami sudah menginstruksikan ASN dan non ASN wajib untuk mengisi atau mengerjakan PMM. Kok bisa Pak diwajibkan? Karena PMM ini sudah terintegrasi dengan BKN dan juga sebagai nilai mutu satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan sekolah ini dikatakan aktif dan ada beberapa nilai mutu sekolah yang kita ajukan untuk dinaikkan melalui PMM, insya Allah nilai mutunya akan naik juga Bapak Ibu. Marilah kita simak Bapak Ibu bagaimana cara mengerjakan PMM-nya. Kita buka dulu akun punya Pak Galih. Nah, Bapak Ibu pertama-tama, Bapak Ibu masuk dulu di aplikasi Merdeka Mengajar kalau di handphone ya, tapi saya sarankan kalau Bapak Ibu akan mengisi pengelolaan kinerja PMM di sini, Bapak Ibu menggunakan PC atau laptop. Nah, apa yang membedakan tampilan di handphone dan di PC, Bapak Ibu? Ini yang membedakan adanya tampilan LMS. Nah, LMS ini untuk Bapak Ibu yang sedang pelatihan-pelatihan seperti PPG atau guru penggerak. Nanti undangannya atau pengerjaan tugas-tugasnya ada di LMS ini. Mari kita buka dulu pengelolaan kinerja. Ini agak loading Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena jaringannya di daerah kami terbatas. Jadi mohon bersabar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan karena jaringannya bermasalah tadi. Kita buka dulu di bagian pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan di pojok kiri atas ini. Ini adalah nama periode Bapak Ibu semua ya, periode yang harus dikerjakan. Di sini masih sampai Juni. Bagaimana cara merubah periode ini? Nah, Bapak Ibu geser ke sebelah kanan, di situ ada nama Bapak Ibu semua. Nah, di sini saya tadi sebutkan, saya meminjam akun rekan saya nih Bapak Ibu. Ini namanya Pak Galih Nur Iman. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan ganti periode. Nah, setelah itu baru kita pilih Juli sampai Desember 2024. Lantas pilih. Nah, diperhatikan di sini Bapak Ibu, sudah berganti jadi Juli sampai Desember. Kita klik guru, kita masuk di bagian sebagai pegawai Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan mulai. Nah, ini Pak Galihnya datang Bapak Ibu. Jadi sambil belajar, sambil kita mendeskripsikan apa yang ada di sini. Kita klik mulai. Nah, setelah itu baru kita cek data diri kita semuanya Bapak Ibu. Di sini namanya harus sudah tersinkron di Dapodik. Kalau yang ASN, jabatan atau pangkat kepegawaiannya salah, tolong dibenarkan dulu atau dibenahi terlebih dahulu. Jangan langsung didata sudah sesuai, karena ini hanya sekali Bapak Ibu. Dan tidak bisa dirubah.
Kalau pangkatnya harusnya 4A tapi di Dapodiknya 4B, tolong dirubah dulu jadi 4A karena nanti tidak sinkron antara kepegawaian daerah, cabang dinas daerah dengan BKD dan BKN. Itu akan bermasalah nantinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada Pak Gali, statusnya adalah guru honor dan Satdiknya ada di SMK 6 Kuningan. Ini datanya sudah sesuai Bapak Ibu ya. Data sudah benar. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan semuanya. Kenapa ini muncul banyak sekali, Pak? Penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, dan lain-lainnya. Yang muncul di sini adalah nilai rapot mutu satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu yang kurang atau di garis kuning. Nah, untuk cek nilai rapot itu Bapak Ibu bisa minta ke kurikulum atau ke operator sekolahnya masing-masing. Nah, yang kita sepakati, kalau di sekolah kami Bapak Ibu, pengerjaan PMM ini selalu kita inisiasi untuk dilakukan bersama pengisian. Sengaja untuk Pak Galih saya skip dulu karena untuk jadi contoh role model saya di YouTube ini. Kita pilih salah satu saja Bapak Ibu. Kira-kira nilai mutu mana nih atau hal apa yang Ibu inginkan? Kalau kesepakatan di sekolah kami pilih yang metode pembelajaran karena metode pembelajaran ini akan menaikkan mutu pembelajaran di rapot pendidikan satuan pendidikan. Kita pilih dulu Bapak Ibu instruksi. Kita ke pengembangan model. Lantas kita masuk di bagian ini. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam pengisiannya. Jangan sampai Bapak Ibu asal pilih, tapi tidak tahu akan mengumpulkan apa nanti ke depannya. Di sini juga ada tulisan total poin. Total poinnya masih 0. Namun di sini ada batas minimal yang disediakan oleh pusat. Minimal itu kita dapat 32 poin. Minimal ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa sampai 172 poin, 100 poin, itu nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa bertanggung jawab terhadap pilihan Bapak Ibu semuanya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini poinnya banyak sekali mulai dari 4, 6, 8, 12, 24, dan 36 poin. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu saja yang mungkin ini kita kategorikan yang agak mudah mungkin Bapak Ibu ya. Kita pilih yang pertama Bapak Ibu. Ini yang 4 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kita pilih. Kenapa kita pilih? Karena ini Bapak Ibu hanya sebagai peserta seminar. Nah, untuk mendapatkannya, ini yang dibutuhkan adalah sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat dukung ini, Bapak Ibu harus ikut seminar. Mau daring, mau luring, yang penting dapat itu sertifikat dari seminarnya. Poinnya 4. Nah, sedangkan kita akan mencoba atau bahwa Bapak Ibu sanggupnya 3 kegiatan atau 4 kegiatan atau bahkan sampai 8 kegiatan, ya tidak apa-apa saja. Cuman nanti Bapak Ibu banyak waktu yang terbuang dan kapan ngajarnya. Mungkin itu yang selalu jadi slogan-slogan guru-guru saat ini. Kapan kita mengajar kalau kita harus ada administrasi. Administrasi ini ditempuh semampunya Bapak Ibu dalam membagi waktu. Oke, kita ambil 4 kegiatan. Di sini sudah 4 kegiatan dikali 4, udah 16 poin. Kita tambah lagi Bapak Ibu. Nah, untuk yang di sini saya jelaskan mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran. Di sini ada, kita ambil nih, ada peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Hati-hati Bu, sertifikat yang dikumpulkan, nih yang dikumpulkan ada sertifikat, itu sertifikat yang harus dari komunitas belajar. Kalau sekolahnya Bapak Ibu sudah mempunyai komunitas belajar, itu lebih enak. Kenapa lebih enak? Ketika Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, itu tinggal menghubungi komunitas belajarnya, nanti siapa yang jadi narasumber praktik baiknya, dan dari pihak komunitas belajar itulah yang memunculkan atau menaikkan si sertifikat. Seperti di sekolah kami Bapak Ibu, sekolah kami komunitas belajarnya sudah berjalan hampir 2 tahunan, dan selalu kita laksanakan berbagi praktik baik. Ini contohnya saya buka dulu Bapak Ibu di, sorry, mungkin kita buka dulu komunitas belajar saya ya. Nah, ini adalah komunitas
SMK Negeri 6 Kuningan. Barangkali Bapak Ibu akan ikutan seminar praktik baik. Lebih simpelnya, nanti saya akan membuat pengumuman-pengumuman di sini. Untuk saat ini, untuk bulan Juli khususnya, itu masih belum ada program berbagi praktik baik karena kita mengacu pada rundown bahwa Juli itu hanya untuk pengajuan dan Agustus sampai Desember barulah kita akan melaksanakan berbagi praktik baik. Ini adalah komunitas Kombel kami. Ada komunitas guru berbagi Negenku SMK 6 Kuningan yang diinisiasi oleh saya pribadi, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud bahwasanya komunitas belajar bisa mengupload atau mengup ya, mengeluarkan sertifikat dengan syarat ini adalah sertifikatnya harus ada tanda tangan ketua Kombel dan kepala sekolahnya. Seperti itu. Ini hanya contoh. Jadi kalau misalkan komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu sudah berjalan, itu lebih enak untuk memasukkan rencana hasil kerja yang sebagai peran peserta berbagi praktik baik. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ini kompetensi melalui peran peserta coaching. Ini juga bentuknya adalah sertifikat. Sertifikat ini dikeluarkan oleh sekolah karena ini adalah peserta coaching. Jadi posisi Bapak Ibu adalah sebagai guru yang tentunya di setiap semester ada supervisi akademik Bapak Ibu. Nah, pada saat proses supervisi akademik tersebut, Bapak Ibu itu akan melaksanakan proses coaching bersama siapa? Bersama kepala sekolah. Jika Bapak Ibu muncul 100%, nanti saya tunjukkan di akhir ya Bapak Ibu, 100% proses pengerjaan dari supervisi akademik atau coaching tersebut, Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat peserta coaching, khusus internal juga tidak apa-apa. Lanjut lagi kalau misalkan yang ini gimana Pak? Yang poin 6. Sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Sebagai penelaah cerita praktik, sebagai penelaah perangkat ajar, sebagai penyusun kumpulan konten, ini masuknya ada di ranah pusat Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menginginkan menjadi seorang penelaah, itu harus daftar dulu. Harus daftar dulu di Kemdikbudnya, nanti ada undangan Bapak Ibu sebagai penelaah aksi nyata atau bagaimana. Itu khusus yang poin 6. Dan di sini, nah, di komunitas kami karena sudah banyak sekali yang sudah jadi narasumber, contohnya adalah saya pribadi dan Pak Anton yang sudah mendaftar terlebih dahulu untuk persiapan di IHT, kita bisa memasukkan yang ini Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait IKM. Wajib banget materinya adalah tentang IKM ya Bapak Ibu atau PBD. Ini poinnya ada 8. Dan kita sebagai narasumber bisa memasukkan, Pak, selain daripada narasumber, apakah kita boleh jadi peserta juga? Ketika Bapak Ibu memasukkan poin sebagai narasumber, di pesertanya jangan. Begitu. Jadi kita hanya akan menganggap bahwasanya kita adalah peserta praktik baik dari narasumber Pak Anton, seperti itu. Contohnya ya, saya adalah narasumber di praktik baik yang judulnya A, seperti itu. Dilanjut Bapak Ibu, bahwasanya di sini ada juga melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Ini juga poinnya 8. Nah, ini juga wajib Bapak Ibu karena kita sudah memilih meningkatnya peningkatan peningkatan pembelajaran di satuan pendidikan kita. Harus diisi. Apa yang harus dilaporkan, Pak? Bukti dukungnya adalah laporan, Bapak Ibu. Laporan di sini bentuknya seperti Bapak Ibu mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Yang dibahas pada saat pra-observasi, Bapak Ibu ngobrol dengan rekan sejawat. Rekan sejawatnya itu adalah yang akan kita observasi dan kita adalah observer. Kita ngobrol tujuan-tujuan dia di kelas itu mau ngapain, apa yang mau ditingkatkan, dan kompetensi apa yang ingin dicapai. Itu namanya posisi di pra-observasi. Pada saat observasi kita masuk di kelasnya rekan kita. Kita melihat tapi tanpa mengganggu pembelajaran. Cukup melihat apakah kompetensi yang diucapkan atau yang kita obrolkan pertama kali di pra itu sudah muncul atau belum. Setelah itu baru kita laksanakan pra-observasi. Di bagian pra-observasi ini bukan serta-merta kita menyalahkan mencari-cari kesalahan ya Bapak Ibu. Ingat supervisi itu bukan mencari-cari kesalahan.
tolong kasih tahu kepala sekolah dan pengawas kalau misalkan selama supervisi mencari-cari kesalahan. Karena setiap orang itu, setiap guru itu mengajar pasti beda. Metodenya pasti beda, cara mengajarnya pun beda. Karena kita sudah berada di merdeka mengajar, yang artinya kita merdeka dalam hal mengajar, yang penting tujuan kompetensi itu tercapai. Nah, yang dilaporkan adalah 3 tadi, laporan tadi, dijadikan satu dalam bentuk PDF, langsung dikumpulkan. Kegiatannya berapa, Pak? Satu saja. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menjadi observer dari 2 rekan, berarti tulis 2. Kita tulis satu saja. Tadi yang praktik baik, lupa. Kita isi 3 saja. 12, 8, 16. Ini sudah 36 poin Bapak Ibu ya. Ini secara standar, ini sudah bisa untuk diajukan. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu poin-poin yang mungkin Bapak Ibu masih penasaran ya. Lanjut lagi di sini ada, nah ini, kompetensi peran sebagai peserta BIMTEK dari Kemdikbud. Hati-hati Bapak Ibu, ini meskipun tulisannya adalah sertifikat, tapi ini real harus dari Kemdikbud, tidak bisa upload dari Kombel atau komunitas-komunitas yang lain atau dari seminar-seminar biasa. Ini harus dari Kemdikbud. Hati-hati kalau sudah ada yang terlanjur isi dan tidak ada pelatihannya, segera ganti Bapak Ibu. Lanjut lagi di sini ada peran peserta di pelatihan mandiri. Nah, kalau di pelatihan mandiri ini, Bapak Ibu boleh diisi pelatihan mandirinya di mana? Di PMM. Silahkan Bapak Ibu laksanakan pelatihan mandirinya dan yang dikumpulkan adalah sertifikat topik. Jadi nanti tulisannya akan muncul topiknya apa, sertifikatnya apa. Bapak Ibu sanggupnya berapa? Satu saja cukup? Cukup Pak, nggak apa-apa. Kalau 2 juga nggak apa-apa. Ini mentoknya di 4 kegiatan. Karena kenapa hanya mentok di 4 kegiatan? Karena balik lagi, karena Bapak Ibu itu adalah guru profesional yang tugasnya adalah mengajar dan mendidik siswa. Ada lagi di sini poin 12 Bapak Ibu, melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Ini bagi Bapak Ibu guru yang posisi saat ini dari bulan Juli sampai Desember, yang sekiranya pada akhir Desember itu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat sebagai pengajar praktik, fasilitator, itu boleh isi yang 12. Dan saat ini alhamdulillah saya sebagai fasilitator di guru penggerak angkatan 11, jadi saya memasukkan ini. Tapi untuk Pak Galih jangan dulu. Ada juga di sini meningkatnya kompetensi peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan. Ini juga bisa masuk, tapi Bapak Ibu harus, kalau nggak salah ini harus daftar juga di Kemdikbudnya. Ini peran sebagai peraih pengakuan penghargaan terhadap kompetensi kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Ini agak berat Bapak Ibu ini karena ini yang dikumpulkan adalah bentuknya piagam dan ini agak sulit untuk Bapak Ibu capai. Jadi saya sarankan jangan dulu. Nah, untuk poin 24 ini, kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Ini bentuknya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Hati-hati, kalau Bapak Ibu sudah memilih ini, berarti perangkat ajar Bapak Ibu harus rela untuk di-upload. Harus rela di-upload dan di-download oleh rekan-rekan kita di luar daerah. Bapak Ibu niatnya ikhlas, silahkan pakai. Ada juga di sini kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Nah, karena kami SMK, kalau di kita ada beberapa guru yang memang magang, ini boleh langsung dipilih Bapak Ibu. Karena yang dikumpulkan itu adalah sertifikat dari dunia usaha dan dunia industrinya. Lanjut lagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Ini yang saya pilih Bapak Ibu. Karena saya adalah ketua komunitas belajar, jadi saya memastikan saya mendapatkan sertifikat ini. Pak, Bapak kan ketua kombelnya, siapa yang mengeluarkan sertifikat ini? Sertifikat ini dikeluarkan oleh sekolah, jadi tanda tangannya beda antara komunitas belajar dengan yang akan nanti sebagai ketua komunitas.
Kalau ketua komunitas yang tanda tangannya hanya kepala sekolahnya saja Bapak Ibu. Dan kop suratnya juga atau kop sertifikatnya bukan atas nama komunitas belajar, tetapi atas nama sekolah. Yang tanda tangannya hanya kepala sekolah Bapak Ibu ya. Lanjut lagi di poin yang paling tinggi adalah ini Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu saat ini masuk di angkatan 11 atau angkatan 10 yang sedang berjalan juga dua-duanya, Bapak Ibu pilih yang ini saja langsung dapat 128 poin. Dan ini sangat luar biasa sekali. Kalau angkatan 10 kemungkinan muncul sertifikatnya bulan Novemberan, kalau angkatan 11 itu muncul pada saat Desember. Jadi silakan masukkan, saran saya masukkan. Jangan sampai loss karena nanti di tahun 2025 kita ganti periode lagi Januari sampai Juni, sertifikat guru penggerak Bapak Ibu tidak akan berlaku di sana. Jadi saya sarankan masukkan di sini meskipun muncul sertifikatnya di akhir-akhir bulan Desember. Apa tidak bermasalah, Pak? Tidak. Saya sarankan masukkan saja karena lumayan Bapak Ibu karena untuk menaikkan angka kredit dari Bapak Ibu sendiri. Itu penjelasan dari setiap poin yang akan Bapak Ibu setiap poin yang Bapak Ibu masukkan di sini dan hal-hal bukti dukung yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Nah, kalau misalkan ini sudah semua Bapak Ibu ya, sudah semua karena Pak Galih ini mintanya apa full sertifikat, nanti di bagian ini juga bisa kita ganti jadi sertifikat. Kalau misalkan Pak yang nomor 2-nya mau dihapus, tinggal dihapus saja. Seperti itu. Karena Pak Galih non ASN masih uji coba, jadi kita sarankan untuk 32 poin plus saja ya. Kita masuk ke tugas tambahan. Oh, sorry. Ada satu yang terlewat Bapak Ibu. Sertifikat coaching. Ini dia. Nah, ini didapatkan dari sekolah, ini dari Kombel, dan ini dari seminar di luar. Kita ke tugas tambahan. Pak Galih itu tugas tambahannya adalah wali kelas. Oke, sebagai wali kelas. Kita lihat, nah ada sebagai wali kelas. Bentuknya apa Pak? Laporannya. Laporannya adalah surat keputusan atau surat tugas sebagai wali kelas. Boleh. Jadi lampirannya gini. Di halaman pertama itu cover, yang kedua adalah SK Bapak Ibu sebagai wali kelas atau sebagai pembina ekskul dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah laporan Bapak Ibu sebagai wali kelas. Nah, apa yang dilaporkan di wali kelas Bapak Ibu? Yang dilaporkan di wali kelas adalah jumlah siswa yang Bapak Ibu bimbing. Yang kedua adalah hal-hal apa saja yang telah Bapak Ibu laksanakan selama jadi wali kelas, mulai dari bimbingan siswa secara personal. Yang kedua juga adanya home visit dan lain-lain. Nah, nanti bentuknya itu wajib dibentuk PDF. Setelah mengisi tugas tambahan, kita langsung ke perilaku kerja. Hal-hal yang berorientasi pelayanan. Ini diisi sesuai dengan eh, kemampuan Bapak Ibu ya dalam hal pelayanan itu seperti apa. Nah, di sini saya pilih bersifat ramah tamah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Di sini juga apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Galih ini melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak, jadi tidak membeda-bedakan ya Bapak Ibu. Akuntabel. Akuntabel ini Pak Galih ini mungkin ini melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang dilaksanakannya adalah bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Seorang guru kalau tidak dievaluasi, ya tidak akan berkembang Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang memang selalu dievaluasi, jangan mengeluh tapi bersyukur. Artinya, setiap orang yang mengevaluasi Bapak Ibu peduli dengan kompetensi dan kemampuan Bapak Ibu semua. Nah, kompetensi yang dimiliki oleh Pak Galih ini,
Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi, setiap period atau setiap harinya Pak Galih itu selalu menunjukkan kualitas yang terbaik. Apa yang bisa didukung, bukti dukung di kehidupan sehari-harinya adalah ini, jangan, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Nah, untuk perilaku harmonisnya Bapak Ibu, Pak Galih ini selalu menghargai setiap warga Satik apapun latar belakangnya. Kehidupan sehari-harinya menghormati atau menjaga hubungan saja. Bersikap loyal, memegang teguh moral, menjaga nama baik cukup ya Bapak Ibu. Bersikap dan berperilaku melaksanakan arahan, bersikap dan berperilaku melindungi nama baik saja Bapak Ibu. Adaptif, kolaboratifnya. Nah, ini untuk yang bagian kompetensi di sini perilaku ya Bapak Ibu. Diisi dengan perilaku Bapak Ibu semuanya ya. Jangan sampai ada kebohongan-kebohongan ya, yang disembunyikan Bapak Ibu ya. Setelah semuanya diisi mulai dari RKH, tugas tambahan, dan perilaku, baru kita ke rangkuman Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi di rangkuman ini kita cek. Nah, untuk nomor satu ini langsung dari pusat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sampai shock. Kok saya tidak mengisi ini tiba-tiba ada nih? Nggak apa-apa. Ini langsung dari pusat. Yang kita lihat adalah nomor 2. Ya, karena kita tadi ngisi seminar konferensi betul, 4 kegiatan betul. Peserta praktik baik, kombel, 4 kegiatan betul, sama coaching 1 kegiatan. Cukup 5, 6, dan yang lainnya itu dari pusat. Kita lanjut ajukan Bapak Ibu. Ajukan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke beranda. Kita tunggu dari kepala sekolah menyepakati apa yang telah kita ajukan. Kita lihat punya saya pribadi Bapak Ibu. Nah, ini adalah punya saya. Kita kembali dulu. Nah, kalau kita sudah mengajukan dan sudah disepakati, nanti muncul tombolnya jadi warna biru. Kita cek dulu Bapak Ibu. Nah, kita lihat semuanya. Poin yang saya ajukan itu 100 pas Bapak Ibu ya. Karena saya merasa sanggup untuk mengejar 100 pas. Kita ke kerja perilaku. Kalau sudah, kita sepakati. Saya sepakat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lini masa alur pengelolaan kinerja di PMM bulan Juli itu khusus ya untuk perencanaan dan persetujuan rencana. Nanti baru dari Agustus sampai Desember barulah kita persiapan praktik kinerja sampai pada saat penilaian dan penetapan predikat kerja. Nah, Bapak Ibu, hal apa yang tadi saya ucapkan yang tentang 100% untuk mendapatkan sertifikat coaching, kita lihat di Januari, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang kalau ketika Bapak Ibu sudah sepakat dan disepakati, nanti munculnya seperti ini. Ini pasti 0% lagi. Ini adalah beberapa hal yang kita kumpulkan dan tugas tambahan yang harus kita kumpulkan. Di sini kalau 0% kita cek dulu ya. Bapak Ibu pada saat di pertama, ini Bapak Ibu harus mengumpulkan RPP yang akan Bapak Ibu disupervisi. Siapa yang akan mensupervisi adalah kepala sekolah dan timnya atau manajemen. Nanti dilaksanakanlah yang disebut dengan praobservasi di sini. Setelah di sini praobservasi, Bapak Ibu, dilanjut di yang kedua, di sini adalah pelaksanaan observasi. Nanti dilaksanakan oleh atasan Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu setelah diobservasi, Bapak Ibu isi lagi, jangan lupa di sini. Isi sesuai dengan data-data atau obrolan-obrolan yang realnya ya. Setelah itu Bapak Ibu isi tindak lanjut. Setelah isi tindak lanjut, barulah Bapak Ibu mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Kalau sudah semuanya dilalui, ini mulai dari Agustus sampai Desember ya, jadi santai saja Bapak Ibu. Yang penting
Bapak Ibu tentukan tanggal tanggal, kesediaan Bapak Ibu untuk diobservasi oleh kepala sekolah. Kalau sudah semua, nanti baru Bapak Ibu mendapatkan 100%. Nah, untuk yang di pengembangan kompetensi, ini adalah RKH yang tadi Bapak Ibu kumpulkan, yang tadi kita susun per poin-poinnya. Nah, ini waktu semester kemarin, periode kemarin, saya mengajukan 172 poin. Kenapa? Ini Bapak Ibu, karena ada sebagai guru penggerak 128 poin. Ini besar sekali Bapak Ibu, lumayan ya. Setelah itu, barulah kita tugas tambahannya dikumpulkan. Tugas tambahan saya sebagai pembina ekskul dan juga dapodik. Ini yang dikumpulkan adalah bentuknya laporan, SK dan laporannya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu adalah penjelasan singkat mengenai tata cara pengisian pengelolaan kinerja di PMM untuk bulan Juli sampai Desember 2024. Jika Bapak Ibu berkenan atau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar saja. Insya Allah nanti saya akan jawab sedetail dan sedemikian rupa sesuai keinginan dan harapan Ibu jawabannya ya. Sekian yang bisa saya sampaikan di tutorial hari ini. Salam bahagia untuk semuanya dan tetap melaksanakan perubahan untuk dunia pendidikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.